Halo teman-teman, kembali lagi bersama kita di podcast Teknosans, ngobrolin tekno dengan santai. Nah, sebelumnya kita sudah membahas tentang algoritma A-Star, dan kali ini kita akan membahas tentang algoritma UCS atau Uniform Cost Search. Nah, algoritma ini penting teman-teman dalam pembuatan AI. Nah, di sini saya tidak sendiri. Di sini saya bersama teman-teman saya, yaitu Deka Yahya, Sukma Wahyudi. Nah, Baik, terima kasih kepada teman-teman saya yaitu Ahmad Taufik. Senang bisa berada di sini. Kita di sini akan membahas tentang algoritma Uniform Cost Search ya. Terima kasih kepada Ahmad Taufik, senang bisa berada di sini dan berbagi pengetahuan tentang Uniform Cost Search. Nah, sebelumnya saya ingin bertanya kepada Deka, apa sih UCS itu? Uniform Cost Search atau disebut juga dengan UCS adalah salah satu algoritma pencarian yang digunakan untuk mencari jalur terpendek dengan sebuah graf ya. Tujuannya itu untuk mencari jalur biaya terendah dari titik awal ke titik akhir. Nah, menarik nih teman-teman. Nah, terus bagaimana algoritma ini menentukan jalur terpendek? UCS ini menggunakan pendekatan berbasis prioritas antrian, yaitu jadi algoritma ini memilih mode atau node dengan biaya terendah. Jadi ketika kita mulai dari node awal, maka kita akan menambahkan semua node ke dalam antrian prioritas dengan biaya yang sesuai. Kemudian nih kita akan mengambil node dengan biaya terendah dari antrian prioritas ke dalam, lalu menambahkannya ke jalur sampai kita menemukan tujuan tertentu. Terus ada nggak sih kelebihan dan kekurangan dari algoritma ini? Untuk kelebihan UCS ini selalu menemukan jalur terpendek, itu juga jika ada, dan ia juga dapat menangani graf dengan biaya yang berbeda-beda. Seperti misalnya ya, semakin jarak yang ditempuh maka akan semakin tinggi biayanya. Terus kemudian nih bagaimana tentang aplikasi di dunia nyatanya gitu? Ada nggak sih algoritma ini dipakai di aplikasi apa di dunia nyata? Misalnya di dalam aplikasi IPS ya, sistem IPS, algoritma ini dapat membantu menemukan rute tercepat dengan mempertimbangkan berbagai faktor seperti jarak dan waktu yang ditempuh. Menarik banget nih teman-teman tentang algoritma UCS ini. Sangat menarik nih teman-teman algoritma UCS ini. Nah, ada nggak sih contoh sederhana tentang algoritma ini supaya kita ini paham mendalam tentang algoritma ini? Ada nih, saya memiliki contoh nih. Misalnya, mari kita bayangkan kita memiliki graf yang mewakili kota dengan berbagai jalan-jalan. Jadi di setiap jalan memiliki biaya yang berbeda. Misalnya jalan yang lebih panjang mungkin memiliki biaya yang lebih tinggi. Dengan menggunakan UCS ini, kita akan memulai dari titik awal dan secara bertahap menjalani jalan dengan biaya terendah sampai kita mencapai tujuan kita. Oke. Nah, untuk pertanyaan terakhir nih, ada nggak sih tips bagi para penonton untuk mempelajari algoritma ini? Tips dari saya nih, dan tips dari saya pribadi, saya menyarankan untuk mencoba UCS menggunakan kode ya. Jadi banyak bahasa pemrograman yang mendukung algoritma pencarian. Teman-teman juga harus sering mempelajari lebih banyak tentang teori graf dan algoritma pencarian yang lainnya, karena itu semua akan membantu teman-teman saat berpetualangan menjelajahi algoritma lainnya. Oke, kasih nih Deka untuk penjelasannya, sangat rinci teman-teman dan sangat saya paham dengan apa yang dijelaskan oleh Deka Yahya. Nah, mungkin sekian dari podcast kami. Semoga bermanfaat bagi para penonton, dan terima kasih juga telah datang Deka Yahya pada podcast ini. Nah, mungkin terima kasih nih untuk Deka Yahya dengan penjelasan yang tadi.
apa yang disampaikan BK ini menurut saya jelas dan rinci teman-teman. Saya pun ya, sedikit paham tentang algoritma CS ini. Mungkin sekian apa yang kami sampaikan, semoga bermanfaat bagi para penonton. Mungkin sampai jumpa di podcast kami berikutnya. Dan jangan lupa untuk subscribe podcast kami. Teknosan, ngobrolin tekno dengan santai. Dadah. Teringat semua cerita orang. Dadah,